Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi tanam melon Golden Alisa. Pada hari ini tanaman ini berumur 13 hari setelah tanam. Pada umur 13 hari kondisinya seperti ini. Untuk tanaman ini sudah waktunya dilakukan topping sebenarnya. Namun karena sebagian besar masih terlalu kecil, jadi menunggu yang lain, jadi biar bisa serempak nanti. Seperti terlihat di sini, ini ada satu pohon yang keriting di antara 4.000 pohon, di antara 2.000 pohon yang saya cabang menjadi 4.000 rencananya. Ini ada yang keriting satu. Ini adalah warning atau peringatan bahwasanya harus waspada terhadap serangan kutu kebul. Jadi pengobatan harus biasanya jeda 2 hari, dimajukan menjadi jeda 1 hari, dilakukan penyemprotan terus menerus sambil dipantau perkembangan pupusnya ini. Kalau pupusnya nanti normal lagi, maka bisa kembali ke jeda 2 hari untuk pengobatannya. Dan untuk kondisi seperti ini jangan diberikan pemupukan terlebih dahulu, jadi nunggu sampai pupusnya pulih. Namun ini pupusnya sudah mulai pulih ini. Jadi jika ada yang keriting walaupun cuma satu, itu jangan dianggap remeh atau sepele, karena tandanya ada hama masuk. Bisa jadi hanya satu yang kelihatan, namun kalau tidak segera dilakukan pengobatan secara rutin terus menerus, maka dalam waktu cepat serangan akan meluas. Namun jika dilakukan pengobatan secara terus menerus, maka kondisi yang keriting bisa pulih, kemudian kondisi yang sehat tetap sehat terjaga. Namun jika dibiarkan atau terlambat menangani, misalnya 1 minggu saja, bisa berakibat fatal. Misalnya sudah ditangani tapi obatnya tidak pas, dosisnya tidak tepat, yang tidak ada hasilnya. Misalnya sudah diobat tapi tidak ada hasilnya, 1 minggu bisa fatal. Yang keriting bisa semakin banyak dan bisa mengakibatkan gagal tanam. Apalagi misalnya yang keriting banyak, kemudian karena sudah diobat namun tidak ada hasilnya, kemudian diberikan pemupukan, akhirnya kondisi semakin parah, bisa terjadi gagal tanam atau harus dicabut dan diganti tanaman yang baru. Jika Anda ingin panduan lengkap tentang budidaya melon golden, ikuti terus channel ini, pantau terus perkembangan tanaman ini dari hari ke hari sampai panen. Jangan lupa biasakan nonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, karena sering sekali, mohon maaf, ada sahabat petani maju yang bertanya misalnya tentang bagaimana tentang lalat buah, bagaimana tentang perawatan supaya daunnya tebal dan lain-lain. Sebenarnya mohon maaf seandainya Anda menyimak video dari awal sampai akhir, dari video-video yang sudah saya buat sebanyak sekitar 120 video, itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan belum sempat dijawab, karena memang yang pertanyaan juga banyak, jadi saya menjawabnya satu persatu, jadi responnya agak lama. Tapi sambil menunggu jawaban, Anda bisa melihat referensi atau melihat dari video-video yang terdahulu yang sebelumnya, bisa dilihat di playlist. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada, jadi silahkan disimak videonya baik-baik. Karena jika tidak menonton sampai habis, saya khawatirnya nanti gagal paham, jadi salah paham. Kemudian Anda menerapkan di dalam praktek, nanti tetap akan banyak menemui kesulitan. Pada hari ini kebetulan sedang dilakukan pengobatan. Jadi kemarinnya dilakukan pengobatan, jeda sehari karena kemarin hujan cukup besar di daerah sini. Jadi hari ini saya
lakukan pengobatan lagi. Adapun untuk funginya saya masih menggunakan Beyond M. Kemudian untuk antisipasi keriting, karena ada yang keriting satu tadi itu, saya tetap menggunakan Marshall. Kemudian saya kasih Sunlight, jadi sabun Sunlight cuci piring, semuanya 1 sendok per tangki. Jadi baik Beyondnya, kemudian Marshallnya, kemudian Sunlight 1 sendok per tangki. Kebetulan di lokasi saya menanam melon golden ini, di sampingnya ada tanaman sayur. Jadi di pojok sebelah sana itu ada tanaman sayur sawi yang hampir bersamaan tanamnya dengan melon ini. Menurut pengalaman saya dari yang dulu-dulu, tanaman sawi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman melon, karena dari tanaman sawi itu banyak kutu-kutuan seperti trip, kemudian kutu kebul dan lain-lain. Itu banyak hama kutu-kutuan, jadi kita harus lebih ekstra dalam pengobatan. Makanya kita tidak bisa santai, kita harus pantau terus pertumbuhannya tiap hari, karena jika berdekatan dengan tanaman sayur sawi itu potensi serangan kutu kebul itu lebih besar. Jadi kita tidak bisa santai, misalnya cuman sawi nggak masalah, jangan dianggap sepele, karena berdekatan dengan sawi itu juga banyak efeknya, banyak pengaruhnya. Jadi fokus untuk mengamati pertumbuhannya dan antisipasi jika terjadi serangan, obatnya harus kita siapkan. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, demikian kabar terkini dari tanaman melon golden Alisa punya saya, yang pada hari ini masih berusia 13 hari setelah tanam. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.